Leroganse. Tonton terus Kisah-kisah inspiratif dan unik dari perjalanan hidup seseorang. di Jurnal Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Ketemu lagi bareng gue dan Roganse. Roganse. Sama mantan gue nih. Oke. Tapi bukan mantan pacar ya. Manusia panutan Ya, ya. kita. Eyang. Eyang. Seorang pilot. Penerbang wanita pertama yang Ya. Dari Angkatan Udara. dari Angkatan Udara. Jadi pasca kemerdekaan, Eyang inilah yang menerbangkan pesawat pertama kali. Seorang wanita gitu. Seorang wanita pertama penerbang yang ada di TNI ya, yang TNI AU ya. Iya. TNI AU. Kita dengerin cerita-ceritanya dari mantan gua satu ini. Pasti top, inspirasi dan bisa memotivasi kita. Eyang, sehat Eyang. Alhamdulillah. Kangen terbang nggak? Sekarang mah enggak, terus terang enggak. Oh udah nggak? Enggak. Ngimpi sajalah. Ngimpi aja. Tapi masih pengen dong. Tapi tetap ingin generasi muda, terutama yang cewek, terbang tapi di Angkatan Udara. Jadi cita-cita saya masih satu, kepingin lihat penerbang perempuan tapi yang fighter. Fighter. Ya, Fighter tuh fighter itu jenis penerbang pesawat. tempur. Oh penerbang tempur. tempur. F-16 gitu ya. Ya, sekarang apa? Syukur-syukur Sukhoi. Sukhoi lah. Sukhoi ya? Syukur-syukur ini belum. Saya dengar memang ada satu, tapi entah masih lanjut apa sudah enggak gitu. Jadi Eyang tuh kepinginnya tuh ada gitu loh. Jadi jangan kalah sama Laki-laki. mana Mbak? Bukan Luar ya? ada kan negara di Timur Amerika, Tengah. Timur Tengah. Jangan kejauhan. Timur Tengah ada kan penerbang Ada. fighter perempuan. Itu. Tapi itu cita-cita Eyang ya. Iya, jadi bukan untuk Eyang, untuk Oh, generasi- iya. untuk Jadi Eyang kalau generasi untuk nerbangin lagi udah nggak kangen, cuman pengen ngeliat perempuan Generasi. bisa Iya, terbangin. betul. Sukhoi. Perempuan Indonesia loh ya. Ya, yang perempuan Indonesia ya, nerbangin pesawat tempur apa Sukhoi lah gitu ya. Tapi sebelum sampai sono Nyong, cita-cita yang mau lihat generasi penerusnya nih, nerbangin pesawat tempur ya. Tapi kita ini juga pengen dengar, kok Eyang punya cita-cita menjadi penerbang? Bukan Awalnya sebetulnya- gimana tuh? Sebetulnya bukan cita-cita Eyang ya. Begini ceritanya. Waktu Eyang dilantik menjadi wara tahun 63, itu oleh pimpinan Angkatan Udara Pasau waktu itu diinginkan dicobalah, coba itu wara itu bisa terjun nggak, pertama kali terjun, terus Terjun terjun payung. Eyang. Ntar dulu. Oh iya, wara. iya wara ya. Terus pada daftarkan, tapi angkatan saya kan 30 orang. Dari 30 orang itu yang daftar itu kalau nggak salah 6 orang itu yang tukang olahraga semua gitu loh, Atlet ya. atlet. Hmm. Tambah yang juga daftar, tapi harus oleh dinas harus ada persetujuan orang tua. Gitu. Jadi dibolehin lah. Waktu itu kan masih umur-umur di bawah 25 ya. Jadi izin orang tua dulu. Karena itu kan apa, terjun itu kan resiko kan. Resiko. Nah, setelah Eyang terus izin sama bapaknya Eyang, lah kok nggak boleh? Oh, nggak diizin ya? Nggak boleh. Jangan terjun. Kalau ikut terbang terserah. Berarti Gitu. Tapi kan nggak ada kesempatan. Tapi anehnya beberapa bulan kemudian Kasau bilang coba wara dicoba bisa terbang apa enggak, suruh daftar.
dari 30 orang yang daftar cuma 3 orang. Gitu. Salah satunya yang Ya, nekat tuh ya, nekat ya. bukan nekat. Kan udah dilarang. Loh, Tapi kalau terbang boleh. Oh, kalau terbang maksudnya terjun. Terjun. Ini Oh, daftar bukan, terbang. terjunnya sudah. Oh, terjunnya udah. Udah lewat. Akhirnya Eyang nggak ikut yang terjun ya? Karena nggak boleh. Sekarang ada kesempatan terbang. Ya, ikut. Hmm. Bertiga tuh. Itu kenapa cuma 3 Eyang? Apa yang lain pada nggak mau gitu? Aduh, saya kok juga nggak tanya ya. Ini dari 30 ya? Dari 30 jadi 3 ya. Cuma 3. Yang daftar. Yang daftar. Terus yang lolos nggak Terus? semuanya. Terus diajarin berapa bulan ya? Ntar dulu lupa. Nggak, berapa bulan gitu sampai 10 jam terbang itu baru dapat ini apa? Sertifikat. Sertifikat. Itu yang lulus cuma 2 orang. Yang lulus satu dua. nggak lulus. Padahal yang satu itu ya jagoan nyopir mobil. Mobil. Beda ya sama pesawat. Iya lah yang. Loh, paling enggak kan nyalinya kan begitu. Udah ada lah ya, udah ada ininya ya. Basicnya Basicnya udah ada. udah punya modal. Nah, terus yang perlu yang luruskan sebetulnya ini bukan pesawat gede atau pesawat yang wingnya itu wing penuh gitu. Jadi wing yang itu istilahnya di Angkatan Udara itu wing penerbang kelas 3. Kelas 3. Gitu. Itu yang bawa itu. Jadi kalau sekarang mungkin untuk itu loh penerbang olahraga. Oke, iya. Pesawat kecil ya. Pesawat yang 2 orang aja itu ya, atau 1 orang tuh ya? Awaknya 2 orang. 2 orang kan? Tapi kalau sudah lulus diterbangkan 1 orang nggak apa-apa. Oh. Nah, waktu itu Eyang udah pernah menanyakan ke gurunya Eyang waktu itu katanya pangkatnya kalau nggak salah kolonel. Kolonel kenapa nggak boleh terus? Ngapain? Gitu. Ngapain? Cewek kan bukan cewek sih istilahnya, belum ada istilah cewek. Mana anak perempuan terbang, gitu. Ngapain perempuan? Padahal saya udah bisa terbang pakai Piper Cup itu kan. Ya udahlah, udah tuh terus udah lewat. Terus putus asa dong? Enggak putus asa. Balik ke kesatuan saya itu Entel dulu. Intel. Entel. Jadi saya kan kuliah di geografi. Di geografi itu ada mata pelajaran mengenai foto udara. Oke. Itu masuknya ke Entel. Jadi Intel. ada Entel foto lah. Jadi kerjaannya kalau misalnya ada pesawat yang bisa motret foto udara. Misalnya waktu itu kan Pemetaan ya, pemetaan tuh ya, kayak pemetaan tuh. ya antara lain itu. Survei udara. Kalau misalnya waktu itu kan kita masih agak itu sama Malaysia ya. Oh ya, Nah, Malaysia kan di sebatik situ. bukan. Malaysia kan di itu sama Inggris segala macam kan. Oke. Nah, kalau pesawat kita motret pesawat TU biasanya. Terus itu kelihatan kapal-kapal itu diinterpretasi. Nah, itu kerjaan Kerjaan yang itu. Apa ini apa? Ini kapal apa? asing, apa kapal gitu. Itu waktu masih Intel, itu masih Intel. Tapi Belum jadi penerbang berarti. bukan. Sudah. Sudah jadi penerbang. Gini, masuk Intel dulu, terus saya belajar terbang. Tapi kan itu kan bukan terus
nerbangin pesawat bawa orang. Enggak. Iya. Balik lagi ke kesatuan gitu. Gitu. Jadi apa namanya? Ya masih pakai wing, tapi sudah nggak terbangnya tuh paling kalau hari Sabtu. Hari Sabtu itu kalau di Halim pesawatnya nggak dipakai, tuh boleh dititip. Jalan-jalan. Latihan sekalian. Ya. Eyang kalau yang untuk pertama edukasi. kali sampai disebut penerbang pertama perempuan itu kemana tuh tujuannya, dari Terbangnya? mana kemana? Cuman sekitaran Jawa Tengah, jadi entar dulu, dari Jogja ke Semarang, tapi sama instruktur. Oh, masih Itu berdua ya. Masih berdua. Tapi yang terbang saya Yang gitu. nerbang Ya. Eyang kan? Iya. Terus ke Wirasabah. Wirasabah. Yang Wira- sekarang namanya apa sih? Wirasabah. Wirasabah itu sebelah sebelah timur laut Purwakarta. Purwokerto. Purwokerto. Purbalingga. Ya sekitaran situlah. Purbalingga Kan kali. ada Oh iya. yang sekarang Bandaranya Sekarang udah jadi jadi bandara. sekarang ya. Bandara Oh iya. Sudirman, Saya ya. pernah ke situ tuh. ya. Itu. Saya pernah ke situ yang Itu kesana pesawat. enggak Eyang. benerin jalannya. Ngaspal saya. Malah itu yang dibutuhkan. Eyang itu tahun berapa yang pas yang pertama kali? 64. Ini 64 ya. ada ininya, Mbak. Wah, ada catatannya ya. Ijazahnya kayak bukul. Oh, ini kayak SIM kali ya yang ya. Ya, SIM-nya. Kartu ijazah. SIM. Penerbang olahraga ya. Iya. Olahraganya itu pesawat itu ya. Ya, betul. Jadi sebetulnya apa ya? Tuh. Masih muda cuy. Masih cantik nih. Sekarang Rebutan pilot-pilot. pilot zaman dahulu sama TNI. Gila ini. Cuman satu yang suka sama Eyang. Cuma satu. Yang lainnya pada diam. Nggak berani. Aku dapat yang kangkung ya. Kalau nggak diajak terbang terus lempar. Yang cantik ya. Tahun berapa nih? Cewek. Tahun 64. Saya belum lahir itu. Tuh ya, dapat ininya 64, ijazah di 64. 66 ya. 64. Belajarnya kalau nggak salah bulan apa ya, lupa. Tapi itu berapa kali belajar yang sampai bisa sendiri terbang? Pakai jam. Jadi Berapa? jam, jadi terbang sama instruktur. Kalau sudah 10 jam, kamu kalau nggak bisa solo 10 jam, kamu nggak bakalan bisa terbang sendiri. Terus akhirnya saya 10 jam Baru bisa dirilis. sendiri. Tapi rata-rata segitu memang. Rata-rata segitu ya. Jadi dihitung dari jam terbangnya Jam ya. terbang. Setelah itu baru bisa dilepas Iya. sendiri. Ha-ha. Udah nggak sama instruktur. Iya. Tapi lucu juga sih waktu terbang sendiri di Jogja. Itu kan di Jogja kan karena pesawat kecil kan nggak tinggi kan, paling berapa meter ya? Berapa kilo kali? Ketinggiannya. Nggak sampai 200 kali. 200. Pendek dong, rendah. Rendah. Orang Kelihatan ya di bawah. ntar dulu di Jogja kan banyak kuburan di Iya. kotanya. Itu kelihatan kok. Oh, rendah banget ya. Ya nggak banget lah. Untungnya dulu belum ada gedung ya. Oh, nggak ke kota dong. Oh, Ke selatan biasanya. selatan ya. Nah itu karena sendiri, kadang-kadang kalau pas lihat Oh, ada kuburan, karena saya orang Jawa ya. Nyon sewu. Assalamualaikum. Iya ya. Kalau dulu nyon sewu. Nyun sewu kayak ya. di jalan aja ya, padahal di pesawat. Itu sendiri. Sendiri. Sendiri? Kalau sendiri. Oh ya. Lah ya kalau sudah dirilis sendiri ya Tapi sendiri. itu ada kru atau penumpang itu nggak sih yang dalam satu pesawat itu? Enggak. Pesawat kecil, ini kan? 2 orang nyong awaknya, Mungkin yang depan belakang. Yang nggak takut yang sendirian banget. Soalnya kan di udara yang bukan di darat. Kalau
takut kan nggak dapat ini. Iya, maksudnya itu. Kok sampai memilih menjadi penerbang itu bagaimana ceritanya? Tuh, ya ini ceritanya itu Orang tua mendukung berarti. mendukung banget. Tapi kalau diterjun payung enggak ya? Enggak, Tapi pernah enggak? enggak. Enggak Oh, pernah. boleh kok. Eyang, tapi tahu nggak alasannya kenapa kalau terjun payung nggak boleh, tapi kok terbang boleh? Kan Ah. sama-sama berisiko gitu ya. Itu perbedaan anak sekarang sama anak zaman dulu. Jadi kalau orang tua bilang nggak boleh, Diikutin ya? udah, tanya. Kalau anak sekarang, kenapa sih? Itu. Begini ya, kan? yang ya. Kenapa sih kolot amat gitu ya? Iya Atau kalau anak sekarang kali nekat ya, Nekat. ikut terjun Iya. juga kali ya. Justru paling nekat orang dulu yang orang anak-anak dulu kayak lebih nekat. Enggak juga. Masih mendengar itulah. Masih tak punya Si- rasa Segan. Segan Segan. sama orang tua ya. Segan, takut. Takutnya itu karena segan, Iya. bukan takut. Iya, iya. Takut gitu enggak. Nah, untuk menjawab tadi, jadi begini. Dulu sebelum Eyang masuk Wara, itu sebetulnya Eyang itu ada Wara tuh apa sih? Wanita. Angkatan Udara. Oh, Wara tuh wanita Kayak angkatan udara. kalau itu kowal gitu ya. Kalau Angkatan Darat kan kuat, korps. Korps ya. Kalau wanita Wara ya. Oke. Nah itu yang itu sudah ini ada love story-nya. Love story ya, woi. Ini kalau kayak di film-film itu nyong apa? Ya aduh, lupa itu yang bukan yang Amerika tuh. Pearl Harbor. Pearl Harbor. Ya. Bahasa Inggris men, Pearl Harbor. Ini edisi Indonesianya, Ya. Terus, Asia, terus Asia. love story-nya Jadi- apa ini? Jadi begini, kenapa yang kok masuk Wara ya, tertarik Penerbang. masuk Wara? Itu sebetulnya begini ceritanya. Waktu yang masih kuliah, masih kuliah, yang tuh udah pacaran sama penerbang Auri. Wow. Yang di UGM dulu. Ya. Nah, penerbang Auri ini dulu temen SMA. Oh gitu. Jadi- Cinta lama nih ya? Bukan, belum. Oh, belum. Waktu masih SMA masih apa ya? Istilahnya Backstreet, apa, Mbak? Backstreet. Cinta monyet. Oh, bukan. Backstreet kan jelek. Oh, Apa sih? cinta-cintaan. Ngefans. Oh, Oh, ngefans. sama-sama pilot soalnya. Ngefans. Belum, yang belum. Masih SMA. Masih SMA. Oh, tapi Yang itu dicengin, si ganteng itu udah penerbang tuh. Belum. Oh, belum teman juga. sekolah ya. Orang sama-sama kelas dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama. Oh. Cuman beda kelas. Oh, yang ngefans dia. Mungkin dia juga ngefans. Oh, nggak berarti ya. bukan bertepuk sebelah tangan. Iya. dong. Cuma belum saling ini ya. Menyatakan. Betul. Terus setelah lulus, yang masuk sama dia masuk Auri, Oke. putus kan? Oh, putus. Tapi, Oh, lah, ini bukan iya. putus lah ya, apa? Putus enggak, Komunikasi. enggak, Komunikasinya- enggak, komunikasi belum ada HP, boro-boro. Ya kan? Surat juga belum. Waktu itu Telepati ya, belum. Telegram. telepati. Betul, telepati. Telepati. Terasa gitu ya. Iya. Ada yang Batin. ngebatin. Iya, jadi pada suatu hari yang pas libur pulang ke Semarang, Mm-mm. rumah orang tua di Semarang. Orang tua Nah, Semarang. terus kok dia datang? Oh, dia datang. Dia datang. Padahal datangnya nggak sendiri, dia bawa teman. Oh. Terus dia cuma bilang, saya bulan kapan gitu mau pindah ke Jogja. Jadi trainingnya dari Kalijati dipindah ke Jogja. Gitu. Terus bener. Nah, waktu
udah datang dia kan ngasih alamat, terus mulai surat-suratan. Lancar ya. Terus akhirnya setelah dia pindah training di Jogja, nah baru tiap malam minggu datang ke Ngapel ya, ngapel. belum Oh, belum mulai, apel. cuman ya baru apa sih Ya datang silaturahmi. PDKT kali ya. Oh, PDKT. Iya, 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 iya. Belum menyatakan juga ya. Belum kayaknya. Tapi Cara udah lagi. tahu ya. Dari bahasa tubuh Itu umur berapa tuh ya? harus kalau ngomong sama anak-anak muda kan harus begini. Terus mulai datang tuh dia malam minggu sudah rutin tuh Ya, ke rumah. terus sampai beliau itu lulus dilantik tahun 61. Ya, 61. Terus dapat penugasan karena dia pilot fighter, dia dapat Mustang ya. waktu Mustang, itu. Mustang. Belum ada MiG baru mau datang itu di Malang. Eyang tetap di Jogja kan kuliah. Itu tahun 60. 60. Lulusnya tahun 60. Oke. Terus tahun 61 bulan September beliaunya ditugaskan ke Bandung numpas di ITII. Oke. Pada tahu nggak di ITII? Tahu. Tahu ya. Jadi waktu tanggal 16 September tahun 1961 beliau ditugaskan mengamankan di ITII di sekitaran pegunungan Garut dengan pesawat Mustang berdua, maksudnya berdua tuh terbang formasi dengan Dua pesawat berarti. dua pesawat ya. Ternyata Tuhan berkehendak lain, beliau ketembak dan gugur. Gitu. Oh, pesawatnya tertembak atau Yang ketembak kan Yang kalau Mustang kan apa namanya, kokpitnya kan nggak seitu pesawat sekarang ya. dia kecil ya berarti? Nah, nembaknya katanya dari lereng pegunungan. Jadi beliau tuh terbang di antara Lembah itu kali ya. gunung. Nah, itu si DI-nya tuh di lereng DI-nya. itu. Jadi yang ketembak tuh kebetulan kena almarhum apa ya? Saya udah tunangan sih waktu itu. oh udah sempat Oh, tunangan. sama ini. Si calon lah udah jadi Sama- calon. Bukan yang mantan penerbang. ya? Iya, iya. Mantan. Apa namanya Belum, itu? bukan belum Mantan mantan. pacar, mantan. Bukan mantan. Udah tunangan ya calon suami sama Calon calon suami ya. Iya. Gitu. Jadi ini tadi kan saya menjawab pertanyaan kenapa saya masuk Wara kan. Nah, antara lain itu karena saya tuh rasanya sudah apa namanya terikat dengan angkatan udara gitu loh. Udah melekat ya. Nah, jadi karena ada kesempatan, nah ini saya bisa terjun langsung, makanya saya masuk Wara gitu. Jadi apa? Untuk menjawab pertanyaan tadi itu begitu. Gitu. Padahal sebelumnya Eyang sudah sempat kuliah yang di itu tadi ya di UGM tadi yang Iya, disampaikan jadi ya. saya waktu itu udah kalau dulu ada istilah sarjana muda ya Mbak. Iya. Iya. Nah, itu saya udah lulus jadi Kayak D3 gitu D3. kali dulu ya. saya tinggal skripsi doktoral terus udah lulus saya sebetulnya. Tapi karena saya masuk Wara, saya tinggal gitu. Jadi saya pakai ijazah sarjana muda. Jadi Waranya cuma letnan 2 gitu. Kalau sarjana full letnan 1 gitu. Tapi itu yang pindah ke Wara kali panggilan hati. Panggilan Saking hati. Iya, karena betul. cinta Eyang juga gitu jadi Iya, sampai jadi kebawa. jadi memang waktu itu kan di wawancara itu kenapa kamu
tertarik masuk angkatan udara. Ya saya ceritain apa adanya, memang bener gitu Mbak. Jadi ya itu apa salah satu alasan saya masuk Wara gitu. Tapi ya yang alasan klasiknya itu, wah ini kesempatan saya dapat pekerjaan gitu. Kalau sekarang kalau tidak salah lulusan geografi itu katanya dibutuhkan banget katanya. Sekarang? Iya, kata mereka yang masih kerja itu loh katanya begitu. Tapi boleh tahu nggak sih sosok ini siapa namanya yang sosok cintanya yang Letnan namanya Sutejo. Jadi ya lucunya ini beliau itu punya kakak tapi sekelas gitu loh. Jadi kakaknya itu masuk kedokteran Gama, beliau itu masuk Auri. Nah si kakak ini kenal sama suami saya Yang gitu, kaku. yang sekarang, Yang sekarang. suaminya, gitu. Jadi Masih berkaitan. iya, jadi masih ada apa ya, sambung menyambung, masih di lingkaran itulah ya? ya di lingkaran cerita itu Iya. gitu. Jadi waktu Pak Om Sutejo nggak ada tuh sedih nggak? Bukan sedih lagi, kalau nggak karena dekan geografi saya mungkin udah kali apa ya, Itu cinta pertama gini kali kayaknya. ya. Itu cinta pertama kayaknya. Ya, Ya. Mana PDKT-nya lama. Iya. Dari SMA nyong. SMA kan? SMA sudah, tapi belum Iya, tapi Suka-suka iya sudah apa sih? Kenapa? Lirik ngefans. Iya. curi-curi pandang. Iya memang bener. Apa dia juga banyak diidolain kali di sekolah ya? Jadi Dulu kan suka gini loh, kayak kita kan punya grup cewek. ya Nah, geng-geng. Geng. terus, tahu kan tuh, terus kita Tejo Iya. gitu loh. Yang Gitu suka banyak. ceritanya. Suka banyak. Yang dilamar Eyang ya. Ya, Butuh berapa lama Eyang? Jadi udah berusaha ikhlas akhirnya terus jadi serius di sekolah penerbangan. jadi begini. Jadi waktu seminggu setelah beliau gugur itu Eyang dipanggil dekan, diceramain. Intinya kamu harus cepat kuliah lagi. Bangkit Jangan ya, lupa. biar bangkit Iya. ya. Terus tak pikir-pikir, bener juga ya. Terus saya nangis sekeras apapun beliau nggak bakalan balik kan. Terus akhirnya balik ke Jogja, kuliah lagi. Terus biasalah orang namanya orang ya. Tapi disuruh jatuh cinta tuh susah. Oh, disuruh mulai lagi. Iya, padahal nggak GR ya. Banyak yang ini nih. Kayaknya sih, kayaknya Mbak. Iyalah. Iya. Kalau cewek kan biasanya kroso ya, Iya, kalau iya. disenengin orang ya kan. Tapi Obatin. tapi susah untuk Buka hati ya. bener. Terus akhirnya itu tahun 61 ya. 62 masih kuliah. 63 Februari ada pendaftaran Wara itu. Langsung saya masuk. Terus April pendidikan di Kaliurang. Kali orang. Masuk Wara tuh izin orang tua nggak? Izin ya? Izin. Nah, boleh. Boleh tuh ya. Boleh. Terus dilantik Agustus 12 Agustus tahun 63 Bagus. itu Mbak. Mbak. Selama di Wara, Eyang, Mm. yang diingat apa sih pendidikannya kan mungkin keras ya waktu itu ya Eyang ya?
wah militer tuh disiplin. gimana? Iya, Jadi iya. dari mahasiswa Mm-mm. yang Agak santai. di asrama, Mm. terus masuk asrama militer kan gitu. Waduh, Beda ya yang beda banget. Keras ya. Iya, jadi harus wah, tapi ya itu yang syukurin sih karena itu jadi baik gitu loh. Jadi Ngebentuk karakter juga iya, ya. Jadi jam 4:30 sudah harus di lapangan ya, olahraga pagi dan sebagainya. Dan nah kita kan karena kita tuh biasa kan waktu dulu kan kalau cewek gerombol tuh kan mesti apa ki macem-macem kan yang diomongin. Nah, terus pas pagi-pagi ke lapangan kita niruin caranya instruktur itu ngajar. Kebetulan waktu itu orang dari Bali kalau nggak Oke. salah. Kita kan ngikutin ngomong. Ternyata orangnya ngumpet di pojokan. Cewek cowok. Cowok. Oh. Berarti dia denger dong. ngelabrak. Pusap. Enggak ya, enggak. Enggak. Kirain suruh pusap. Habis itu, wah terus ngati-hati. Takut didengar lagi. Ono wongnya orang. Nonton Mongol ya. Terus itu berapa orang itu? Yang 10 orang, 30 orang tadi itu. Oke. 30 Kalau orang. instrukturnya ada perempuan juga ya? Perempuan laki-laki gitu. Enggak ada. Oh, Instruktur perempuan tuh guru apa Mbak? yang untuk Etiket. Etika. Etika. Oh, Etika. keputrian kali kayak gitu Ya. Tuh. Oh, itu laki-laki. Tapi digabung nggak sih sama cowok? Enggak ya? Itu pendidikan waras sendiri Mas. Oh, Wara sendiri. khusus ya? Oh, sendiri. Terus apalagi yang pengalamannya yang misalnya secara fisik, apa mental yang lain gitu yang Nah, ini Tuh. kalau di kelas karena kita pagi-pagi udah olahraga dan Kaliurang kan dingin. Bawaannya kan ngantuk, lapar. Nah, ini pinter ini teman-teman yang duduk di belakang itu hubungannya sama orang dapur. Oh, Jadi dia bilang kebetulan kepala dapurnya itu orang Jepang yang jadi PNS Auri. oh iya. Sekarang orangnya udah Ada ya? meninggal sih, udah tua bang waktu itu aja udah. Tapi udah warga negara Indonesia. Gitu? Ya, Oh ya. ya. Istrinya orang Indonesia, orang Jawa. Orang Jawa. dikasih kode dong. Nah, dikasih kode sama temen ini minta apa? Gula Jawa. Oh, biar melek. Ada Setelah tenaga jadinya. mereka ngasih dari belakang, beredarlah Oh, itu gula Jawa sampai ke mana? Eyang kan duduknya di depan. Tapi ya tetap aja begitu gurunya Ngadep ke sana, sono meleng dikit. baru gula ya. Jawa masuk, habis ngantuk banget Mbak. Ternyata nakal-nakal juga ya. Pernah ada ketahuan, pernah nggak ya? Pernah nggak ketahuan? Ketahuan tapi nggak pernah dihukum tuh. Tapi pernah keluar nakalnya Eyang nih sama temen-temen nih. Pernah nggak? Ketika di karantina keluar malam itu. Enggak. Digundik nggak ya? Gimana mau keluar malam, orang tiap malam itu dapat tugas jaga. Oh gitu. Kan, jadi Jurit malam. betul. Ronda. Iya benar. Tapi kan kita kan terus udah, kamu aja ya yang melek, aku tak tidur. Gantian. Tapi sepi banget waktu itu Kaliurang zaman tahun 60. Iyalah. Itu di Jangan kilometer kali berapa orang. ya? Tahu nggak? RSJ. Ntar dulu, Oh iya. bukan. Yang pendidikan Wara yang sekarang ada kan kompleksnya yang bagus Gede. turun gitu. Mm. Nah itu terus dikit ada kayak penginapan, ada berapa kamar kalau nggak salah. Oh itu udah di atas berarti ya? Di atas. Di atas. Ada berapa kamar, lah itu disewa ori untuk pendidikan. Itu. Waktu itu kan belum punya gedung. Yang di depannya ada batunya gede gitu loh. Itu lupa saya. Kemarin waktu ke Jogja tak lihat masih ada. Masih ada batunya.
batunya sama penginapannya kirain Mas. dijadiin batu aki. Batunya nggak ada yang Batunya kayak Yang udah bisa agak-agak mindah. kurang. Iya. Udah dipindah. enggak, soalnya waktu itu kalau sore kita kan kalau belajar sambil metongkrong di situ di batu itu. Oh, nongkrongnya di atas Iya. itu ya? Naik batu. Tomboy ini, tomboy-tomboy. Warna-warna. Begini tapi belum ada HP kan, Iya, ada iya. buku. Buku ya. Kita baca. Terus nanti pas lagi apa ada libur gitu, pada apel, Ya, jalan-jalan. kalau Sabtu Mm-mm. kita turun ke Jogja. Oh. Nah, biasa ada yang potong rambut, ada yang ke saudaranya, Nyalon, ada nyalon yang ya. bakso. Bakso. Ya, Bakso. nah, ada yang keliling Malioboro itu. Yang kalau libur gitu biasa kemana yang? Paling ya itu ke Malioboro ngeceng. Yeay! Ada juga ngeceng zaman dulu ya? Gak apa-apa biar Enggak, lupa. kalau dulu istilahnya bukan ngeceng. Oh ya. Apa ya? Ya pokoknya kayak ngeceng gitu. Ya, kalau istilah sekarang Mejeng. meceng. Tapi ini seru juga mau tahu. Meceng kan diam. Kalau ngeceng kan Ngeceng, jalan. iya. Sambil lirik-lirik dari kanan kiri ya, yang- Curi-curi pandang. Nah, tapi menarik nih. Jadi ada yang cerita mulai terbuka hatinya gitu. Ya, Nah, mulai betul. membuka hati itu Iya. kapan? Ya. Terus akhirnya kan udah dilantik jadi wara. Terus ada Ganevo, tahun berapa Ganevo? Oh, yang sama Asian itu. Nah, 6 berapa, Mas? 64. 64 ya? Cek. Yuk, Enam. segitu. Catatan. Bukan. 63 akhir. 63 Ganevo ya. akhir. Heeh. Nah, itu kan panitianya ada AU, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Polisi. Yang ikut disuruh kamu ikut flight helikopter yang ngawasin di Tanjung Priok gitu. Pelabuhan Ikut. ya? Kenapa? Pelabuhan waktu itu. Iya, olahraga air. Oh, Nggak tahu apa orang belum. Ntar dulu. Iya, iya. Ikutlah helikopter itu. Udah dikasih tahu sama perwira operasi Halim. Kalau kira-kira kamu ke pilotnya ya, pilot helikopternya. Kalau kira-kira kamu nggak bisa mendarat, jangan mendarat. Gitu. Terus, hati-hati ya bawa wara, barang pecah belah. Bilang gitu. Yang udah diem aja. kesel nggak? Kesel nggak? Enggak sih, atasan. Oh iya. Bisa dihukum. Sana. Terus akhirnya terbanglah dari Halim ke Tanjung Priok. Turun dia, turun, terus habis itu disuruh ke Gelora Bung Karno. Take off lah dia, take off karena helikopter ini berat kan, kalau take off kan mesinnya kan bergetar ya. Lah yang diinjek ini pasir Aduh. lembek gitu loh. Oh, ambles dong ya. Ambles, Waduh. blek. Waduh, pecah balik. belahnya. Ini nih. Ini helikopter madep ke sana. Yang duduk sini kan duduknya kan gini. Yang tuh sampai jatuh ke sono. Kedorong kesungkur gitu ya. Jadi apa Balik. guling lah apa sih bahasa Jawanya, Iya, iya, guling iya. helikopter. Padahal udah dipesenin tadi sebelumnya bawa pecah belah kan. Iya, tapi nggak cuman yang banyak, ada angkatan laut, ada wartawan dari nggak tahu waktu itu apa, pokoknya orang sipil banyak satu pesawat. Lah yang kayaknya itu kok yang berdarah-darah itu kok yang sendiri sini sini ketatap gitu loh, Kena itu ya. Ada benturan kali Eyang kena ya. besi. Iya. Helikopter Mi-4 itu, walah. Jadi setengah inget setengah Sadar, enggak gitu ya. Terus tapi masih bisa ngomong. Saya jangan dibakar rek supe ya. Terus aku kok ngomong begitu karena apa? Beberapa hari sebelumnya Eyang itu besuk temennya ke RSUP. Temen kan
ya waktu itu sakit kayak. Lah lihat spraynya itu kok Darah. kotor gitu loh. Apa sih? Iya, Enggak, kalau rumah sakit harusnya kan putih Bersih, gitu bersih ya. ya. Nah, ini dalam benak Jadi Eyang itu bayangannya nggak mau di situ. masih keinget itu, jadi terus nggak tahu, Oh. tapi karena dari AU dibawa ke RSPAD Oh, di sana seminggu kalau nggak salah dirawat ya. dirawat. Pecah kali ininya ya. Iya, sobek Sobek ya. dijahit. Jadi nggak lanjut yang tadi di Gelora Bung Karno. Nggak tahu apa helikopternya Cenggoleng. Rusak dong ya. Itu pilotnya Iya. aman nggak? Nggak apa-apa kayak ada apa sih, makanya habis itu kalau ketemu itu apa kalau terbang pilotnya siapa, kalau itu aku nggak mau. Trauma ya, trauma ya. Kalau gitu aku bawa sendiri. Nggak, helikopter mah nggak bisa. Terus nah habis itu ini masih ada lanjutnya ya. Oh iya. Seru ya. Ayo ya terus. Habis itu setelah seminggu dirawat pulang ke mes. Tapi kok saya masih pusing, masih nggak enak gitu loh. Terus akhirnya Eyang izin sama atasan Eyang, apa boleh pulang ke Semarang mau berobat di sana saja. Kok dibolehin? Jadi pulang dulu. Pulanglah ke Semarang. Terus sampai di Semarang berobat ke apa dokter swasta ya. Ternyata gegar otak ringan gitu. Udah, terus Berarti kepala kebentur. bentur kan? Oh kirain ini doang. Tapi pas di itu, Nah ini, nah ya makanya ringan. Kalau ini berat kali. Oh iya. tapi pas yang di itu RSPAD belum terdeteksi. Belum tuh. Tapi muntah nggak tuh? Muntah? Enggak. Enggak ya? Enggak Apa muntah, mungkin enggak itu apa sih. yang efek jangka panjang kali ya? Mungkin. Jadi baru timbul Ya gitu. enggak tahu lah pokoknya. Itulah pokoknya berobat, dikasih obat sampai sebulan baru pulang. Nah ini ceritanya di sini. Pulang naik kereta api kan. Spur. Sepur dur. Waktu itu kan belum ada HP. Iya. Terus Eyang telepon ke mesnya teman-teman Auri yang cowok-cowok itu. Ya. Udah mulai. Hai, tolong dong, aku dijemput di Gambir, gitu. Tanggal sekian, kereta api jam sekian, gitu. Bener, kereta apinya mendarat, ada yang jemput temen sih, terus udah. Karena yang cewek sendiri, yang suruh duduk di depan kan, guys. Terus yang tanya sama temen yang nyopir, namanya Santo udah almarhum. San, iku sapa wae sing nang mburi? Terus dia nyebut ki antara lain Almarhum Eyang. almarhum Kakung. Eyang Buya ini. Oh iya. Oh ya wes. Berarti penerbang semua tuh ya? Ya, Penerbang semua tuh ya? Iya. Sorry ya yang main ke mes Wara tuh. Penerbang semua. Penerbang. Nggak bisa. Enggak Gua, GR. saya nggak bisa dong. Saya udah nggak bisa. Nggak ada kesempatan dong buat saya. Enggak. Enggak, itu sudah ada garisnya kok. Ya pokoknya saya Udah udah ada. nggak bisa lah. Pokoknya saya udah nggak bisa. Pengen banget. Telat juga jadi penerbang gue ini. Ya udah lanjut ya. Nah terus, waktu di Semarang, Eyang ditengok oleh kakaknya almarhum Eyang Tejo. Oke. Yang sekolah di kedokteran. Terus dia cerita, Dek Din, aku punya temen kok dulu kedokteran di Jogja, terus dia masuk Auri. Siapa mas? Jenenge Buya gitu. Aku rung nanti krungu. Anak skadron 21 gitu. 21 itu bomber. Bomber. Terus Keren banget. tak inget kan. Setelah yang nanya temennya itu, ada yang namanya Buya. Setelah turun di mes, kan turun terus tak tanya. Kono kenal Mas Taji? Kenal, biyen kancaku nang kedokteran gitu. Terus langsung beliaunya nanya, "Iku apamu?" Itu apamu gitu. Terus Eyang bilang, "Oh gitu pacarku," bilang gitu. Udah
lepas ya. gitu aja. Terus akhirnya kalau pada main ke Mas Bara kok itu antara lain mesti datang si Eyang Eyang ini. Boya Oh, ini. si Boya Yang ini. sekarang Iya, iya. Terus tak pikir kok Eyang juga agak tertarik nih ya. Wih, mulai berbunga-bunga nih. Nyambung kan batinnya ada ikatan Kalau batin itu nyambung. sekarang Nyambung. bukan. Bukan. Ah, Kemis. Dapat ya. 100. John pernah terbang berduaan, Oh enggak ya? Enggak. Kali. Enggak. Ini mulai chemistry. Iya. Ini baru itu apa PDKT. Cie. Udah tadi PDKT mulu. Lah orang nyalain. Orang beda lagi ya. Oh tapi Eyang Boya ini tahu Eyang sama Lah yang kenalin Pak ya Yang ya? Tejo itu tadi ya. Kalau senior Pak Eyang Tejo ya. Eyang Tejo. Yang Tejo. Eyang Tejo tuh angkatan tahun 60. Kalau Eyang Boya itu 62. Jadi 2 tahun. Tapi dia lulusan Ceko. 62 Ceko. Ceko. Oh Ceko. Kan ada dulu yang dikirim untuk Danyang Malaysia dulu. Jadi waktu itu kalau nggak salah beliau udah tahu kalau Eyang dulu pacaran sama Eyang Tejo ya. Eyang Tejo gitu. Jadi ya nggak apa-apa orang udah nggak ada ya kan. Akhirnya Eyang Boyek saya melanjutkan perjuangan Eyang Tejo. Estafet. Sok banget nih gue, sok puitis. Nah itu akhirnya sampai saya merit tahun 1965 Desember. Oh cepet ya. Pacaran berarti berapa lama? Pacaran mulai 2 tahun kalau nggak 2 salah. tahun. Dia itu udah kok plus 2 tahun? PDKT. Belum. 1,5 tahunan Iya lah. cepet tuh. Yang Takut di lah. situ yang tapi Ada apa? ceritanya Oh, lagi. iya. Oh, banyak banget ini. Lagi ya. Tapi Itu kan habis G30S ya. Ya 65 ya tuh. Desember 19 Desember. Itu seminggu sebelumnya uang dipotong. Yang 1.000 jadi nominalnya Rp1 belum ada lahir ya. Jadi waktu itu uang 1.000 itu cuma Rp1. Iya. Bayangin hari Minggu mau nikah, hari Selasa uang dipotong. Terus kata Eyang Boya, Din, kamu udah dengar? Udah. Terus gimana? Ya udah biar aja, tetap aja. Jadi kita punya uang berapa ya waktu itu? 75.000. Jadi tinggal 75.000. 75 Tujuh. 700 Itu 700. Kok jadi bingung? 70. pokoknya jadi dikit aja dari banyak jadi dikit ya. Iya, 1.000 jadi 1. perak. Oh 1.000 jadi seperak. Iya, Iya. iya. 75 perak. 75.000 jadi 75 perak. Iya, benar, iya. Dapat apaan tuh? Tapi Ntar tapi dulu. udah pada turun juga kali harganya. Dulu kan telur itu beli bukan 1 kiloan ya, satuan, butiran. Nah, itu waktu itu harganya Masih murah pasti. 4 sen. bukan 4 sen, 4 pecis. 4 pieces. Waduh, saya belum lahir. Bingung kan? Roaming. Nggak ngerti ya. Pasti ya gitulah ya. Pokoknya gitu ya Hayang. Pokoknya mungkin Pokoknya 4.000-nya sekarang lah. pokoknya judulnya tuh memelas lah. Kasihan deh lo. Melasi. Lo mau nikah tapi Tapi di gedung tuh. Mau nikah tuh belum. enggak di rumah ya udah. Terus ya di rumah. Ada rumah bapaknya yang tuh kecil lah, bukan rumah gedong. Ya biasalah kita pakai tenda. Yang datang teman-teman bawa pesawat, 1 pesawat. Wih, gila.
keren banget. Parkir di mana? Depan rumah. Punya helipad. Ngambang. Ngambang. Yang di Ahmad Yani. Oh, ini Ahmad Yani. Iya. Gak ngaruh itu 75.000 Oh. jadi 75. Itu keren banget itu. Kalah ya. Bukan mobil mewah lagi. Bukan, pesawat bawahnya. Parkir. Kiri terus, kiri. Nah, Ya Allah, terus serius yang. habis itu di rumah nggak ada seminggu kali. Terus pulang kan, cutinya nggak lama kok. Pulang naik kereta api waktu itu. Jadi siapa cepet dia dapat. Kebetulan kereta apinya udah penuh sesak. Terpaksalah duduk di depan WC. Oh iya, itu ekonomi itu ya? Nggak ada Oh ekonomi. nggak ada, nggak sama semua ya, waktu itu sama semua. semua. Saya juga sering dulu duduk depan WC. Nggak beli tiket. Eyang masih dinas ya, masih dinas. Eyang Boyek dinasnya itu kebetulan sudah pindah ke Antonov. Antonov itu pesawat angkut. Dulu kan bomber, karena bombernya Ilyushin 28-nya sudah tidak terbang lagi, penerbangnya dipindah. Ada yang ke TU, ada yang ke Antonov. Nah, Eyang Boyek dapat yang ke Antonov. Jadi tiap ketemunya cuman kalau Sabtu Minggu gitu. Jadi kalau Sabtu Minggu Eyang Boyek balik ke Jakarta. Terus nah waktu itu Eyang masih dibolehkan nginep di mes gitu. Sebetulnya kalau udah married nggak boleh kan. Boleh. Terus karena belum dapat rumah boleh. Jadi kalau Sabtu Minggu Pulang. Eyang hijrah ke mesnya Eyang Boyek. Eyang Boyek di Jalan Jaksa yang sekarang Sabang, di Sabang. yang sekarang untuk hotel bule-bule itu loh. Bule. Oh iya. Itu dulu ada mes khusus iya, Ori di situ. Nah, di situ Sabtu Minggu. Terus kalau Senin Eyang Mes Boyek lagi. balik ke Bandung, Eyang balik ke Halim karena kantornya di Halim. Eyang ya. Itu. Sampai punya anak 1 dan habis ikatan dinas pertama. Yang warna itu. Jadi ikatan dinas pertama itu 3 tahun. Oh. Kalau mau memperpanjang boleh, tapi karena Eyang sudah janji sama Eyang Boyek kalau tidak akan menuruti keinginannya Eyang Boyek kalau sudah married, tolong keluar saja dari Ori karena salah satu aja yang dapat LP gitu saya saja, alasannya. gitu. Nah, jadi karena sudah ya wes ya udahlah, udah terlanjur iyain ya sudah itu. Jadi tidak memperpanjang ikatan dinas. Tapi gitu. pas sebelum sampai punya anak pertama yang masih terbang tuh, masih sama Eyang Boyek itu. Enggak, setelah merit enggak saya. Oh, setelah married enggak ya. Oh berhenti Pas ya? masih gadis lah terbang. Dan lagian pesawatnya sudah mulai berkurang, Mbak. Oh. Yang bisa saya bawa yang bisa itu ya. itu sudah Bapak mulai tidak. berkurang karena itu memang pesawat tua ya, bukan tua ya tua lah. Pesawat tua. Sekarang ada tuh kalau pada ke Adi Sucipto, tolong deh lihat ke museum. Bagus. Wah, ada pesawat yang pernah dipunyai Ori yang dulu itu ada semua. Di mananya tuh ya? Di dalam Museum. di dalam. Tapi boleh kok. Oh buat masuk. umum boleh itu? Boleh. Boleh. Saya sering ke Jogja nggak tahu tuh. Boleh, coba tanya deh. Kalau nggak salah masuknya dari apa ya istilahnya? Bukan dari bandara yang depan itu Bukan. kan? Dari belakang ada Iya. jalan. Apa Coba untuk ditanya. umum terbuka untuk umum? Iya. Coba tanya Museum Dirgantara gitu. Ori. Eyang sekarang masih sering beberapa kali gitu masih ke sana nggak lihat
kenangan Nah. dulu ya. Ya ada ceritanya nih Mbak. Wis. Dengar lagi ya. Ini jadi cerita yang katanya saya penerbang pernah terbang atau penerbang pertama kayak apa kayak itu kan nggak pernah terdengar dari tahun 6 sejak saya keluar tahun 66 sampai kemarin itu tahun 17 kalau nggak salah. 2017. 2017. Nah, itu baru timbul lagi, nggak tahu siapa yang, setahu saya ada yang wartawan Kompas tuh Ngeberitain lagi ya, ya, gitu. Mengangkat lagi ya mengangkat lagi. sejarah. Waduh, nah ini kan terpaksa Mengingat-ingat lagi. mengingat lagi. Lah kebetulan Kasau berikutnya, jadi tahun-tahun itu tahun berapa ya? 18. Pak Adi Cahyanto itu loh. Itu beliau itu menghargai banget sejarah gitu loh. Jadi Museum Dirgantara itu dibagusin. Oh, yang di Jogja itu. Terus beliau nggak tahu tiba-tiba kok yang tuh di WA Wara, Bu Herdini, Ibu punya foto-foto Wara. Wara yang mana? Yang waktu Ibu jadi Wara. Waduh, ntar dulu tak tanya anak saya, soalnya yang nyimpan anak saya. Terus setelah dikasih linknya tak kirim. Terus tanya lagi, apa Ibu berkenan fotonya dipasang di museum? Loh, terserah. Tapi ya harus itu kan angkatan pertama itu kan cikal bakal Wara iya. gitu. Ternyata dibikinkan satu wall khusus untuk Wara. Nah, tuh ngambil dari foto-foto itu dipasang di yang situ. kirim. Dipasang. Lah, kan yang dongkol juga ya. Dispennya kemana ini? Masa nggak ada dokumentasi. Terus, nah sebelum itu, Eyang pernah ke museum itu sebelum ada foto wall. ya. Tak lihat, tak panggil pengurus. Petugas. Mas, ini kok Wara angkatan pertama kok nggak ada sih? Oh maaf Bu, masih masih disimpan karena baru direnovasi gitu. Bilangnya gitu. Nah ya. itu berjalan sampai Pak Hadi itu merenovasi kembali gitu. Akhirnya baru dipasang ya. Baru dipasang Itu sampai pun- sekarang. Itu pun minta juga fotonya. Dokumen Iya, untung. nyimpen. Iya, untung masih tak. Ya memang apa ya? Yang itu termasuk mania foto sih. Woi. Oh. Sampai sekarang ya selfie. Enggak, maksudnya gini loh. Maksudnya kalau ada foto orang ngasih foto atau foto mesti minta gitu loh. Jadi dikumpulin gitu. Seneng loh. ya ngumpulin Kan ya. Bukan seneng difoto ya. Dua-dua. Nggak, Dua-duanya. jelek di foto jelek, nggak fotogenik. Gitu. Nah, terus apa lagi? Yang dulu kan tuh berat ya perjuangannya ya yang di pendidikan kan, dari sekolah di mahasiswa terus pindah ke Wara. Yang kan pernah nggak sih ngerasa lagi capek kali drop, motivasinya menurun, itu gimana tuh yang supaya ngebangkitin lagi Semangatnya lagi. Nah ini Mbak, ini yang saya heran sendiri karena ini sudah minat saya sudah Kemauan emang bener ya. jadi kemauan saya tuh memang sudah benar-benar ke situ. Saya tuh seneng banget Mbak. Jadi nggak pernah ada yang Mengeluh gitu ya. bener. Jalan aja ya. Iya bener. Dan
yang lucunya lagi nih, kan diajari nyoper. Diajari nyoper itu kan satu gas itu kan berapa orang gitu. Nah, terus ada teman yang itu yang gimana ya? Nggak tahu kok teman-teman pada nggak seneng kalau sama-sama si beliau ini gitu. Terus mesti disuruhnya sama instruktur sama Eyang gitu. Tapi si instruktur kalau bawa mobil dari Kaliurang ke Jogja nggak pernah nyuruh dia. Siswa Hardini yang bawa pasti gitu. Lah kan saya seneng dah. Waduh ini jam terbangku nambah. Turun naik itu yang bawa saya, bukan dia. Terus saya pikir kenapa? Ternyata dia itu kalau disuruh rem, guas. Rem, guas gitu. Makanya kalau dia pas disuruh, saya bilang sama itu. Ngeri amat ya. Terusan, saya tunggu di di sini ya. Ya, jadi nggak takut. Soalnya takut sendiri. Jadi mundur nggak bisa. Ngegas. Ngegas. Orangnya suka ngegas kan. Gas, direm sama dia. Orangnya halus. Orangnya halus. Halus orangnya. Mungkin lupa membedakan antara rem sama gas. Taruh kanan kiri. Jadi teman-teman yang tidak menghendaki teman saya itu rugi. Saya yang untung Karena kan dapat jadi jamnya lebih banyak. Iya, jadi naik turun Naik. saya yang nyoper, naik saya yang nyoper. Nanti kalau ada yang agak susah sedikit pasti si instruktur nyuruh saya. Ya wes malah. Jadi ada manfaat ya. jadi dulu nggak kebayang boro-boro nyoper mobil. Itu kalau lihat ibu dosen saya nyopir mobil sendiri terus bawa putranya kecil turun di Pasar Beringharjo, terus saya lihat, aduh, saya bisa nggak ya dulu nanti saya begitu ya nonton anakku turun dari mobil. Ternyata Gusti Allah itu adil. Bukan cuma nyetir mobil, Nyetir pesawat. pesawat Nggak ya. nyopir pesawat kan sebelum punya anak. Iya. Oh, iya. Ya terus, nah itu Mbak, jadi ya makanya seperti itulah sudah ada yang menjuruskan saya harus ke situ gitu. Udah ada yang ngatur ya. Jadi semangatnya di atas mulu ya, nggak pernah Iya. itu ya, yang nggak pernah rasa lelah gitu ya. Karena punya keberanian juga. Dan tadi karena cinta tadi Cinta, ya iya. besar banget ya yang ya. Terus ada latihan nembak nih. Latihan lempar granat ya. Terus Kadang-kadang kan ada yang nggak meletus tuh. granatnya Terus diambil lagi gitu. diambil meletus. Jadi ambil meletus. Nah itu harus ditembak. Jadi itu harus ditembak. Kalau yang nggak meletus itu? Iya, harus ditembak. Jadi atau kalau nggak ditembak dilempar granat lagi gitu. Ditimpuk Nah lagi. itu semua udah diam. Terus, lah kok yang disuruh saya? Siswa Hardini. Selalu di bagian-bagian itu ya. Selalu di bagian itu ya. Kenapa tuh ya? Nggak tahu. Kelihatan kali passionnya nih. Bener. beda nih. Selalu di bagian-bagian yang keras. Kata teman-teman mahasiswaku, Hardini ki lho wonge anteng. Kalem Mungkin karena gitu ya. anteng tuh ya. Iya, apa karena kelihatannya diam itu sudah disuruh terus. Waduh. Terus, tapi ya harus dikerjakan nih. Ya udah kerjakan aja. Tapi berani ya? Berani ya? Udah masuk pendidikannya. Ada beraninya, ada terpaksanya juga campur. Jadi banyakan mana? Berani sama terpaksa nih? 50-50. Oh, Yes. gitu. Tapi dulu paling seneng apa yang pas di pendidikan itu yang? Paling seneng. Aduh, seneng semua Mbak. Seneng semuanya. Seneng semua. Happy Seneng ya? semua.
bener. Cuman satu, saya itu nggak bisa berenang. Oh. Nah, teman-teman yang dari yang olahragawan itu kan pinter berenang, volley, berenang segala macam. Saya mesti digeret-geret. Ayo Din, berenang. Terus, ya. Waduh, kalau udah ada teman saya namanya Nini itu jagoan berenang. Wah, kalau udah Nini nyemplung, saya udah enggak, aku wes. Itu instrukturnya nggak nyuruh. Nggak nyuruh ya? Enggak. Udah tahu kali. Enggak, bukan keharusan. Beda. Enggak Oh, kali. iya. Tapi kalau kan sekarang harus bisa kan? Harus ya. Nggak coba mau belajar ya berenang tuh. Waktu nggak tahu kok. Wah, soalnya airnya dingin banget kali. Oh, kali urang ya? Iya dulu masih dingin tuh ya. Sekarang udah ada pemanasnya kali. Wah, itu yang Adem di ya, adem. Telaga apa namanya? Logo. Ada 2 kok. Iya. Wah, Air airnya dari alam dingin kali ya, banget. jadi air gunung. Nah itu. Sama lagi Mbak? Jadi gitu. Nah sekarang Eyang apa sehari-hari kesibukannya Eyang? Entar dulu. Jadi Eyang Boyek nembaknya gimana? Dulu Eyang Boyek nembaknya gimana? Jangan belajar nembak sama ngelempar granat doang. Eyang Boyek Kalau dulu sih nggak pakai tembak-tembakan. Langsung dilamar? langsung begini kali pegang tangannya. Yeah. Apa ya? Enggak Nyong, diapelinnya pakai pesawat. Oh iya. Enggak juga. Nggak bawa bunga juga ya? Nah, Iya. Dari pesawat. iya. Nah, itu yang di apa teman-temannya pada ngiri itu pernah datang dari Bandung ke Halim, masih pacaran ya. Waduh, Mbak bunga. Kan di Bandung kan murah bunga. Waduh, Mbak bunga. Tumben teman-temannya tuh, aduh, Boyek mana kembang din. Gitu dia Iya. bilang. Terus waduh, terus romantis juga nih. Seneng dong ya, seneng ya. Waduh, seneng banget. Iya. Surprise soalnya. Surprise. nyangka tuh. Nggak nyangka kalau makanya ya. iya. Tapi kan sudah berdua, jangan dipraktekkan loh ya. Kalau sudah punya sisihan, Keluarga. jangan dipraktekkan, ntar Ya praktek. jangan praktekkan pada beli bunga ya, pulang dari sini beli bunga ya. Nggak bisa gitu dong, nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Ngambil daun aja, daun banyak. Daun. Suplir. Tapi Eyang dulu sukanya sama Eyang Boyek apa sih Eyang? Tapi pasti banyak yang ini Nyong. Ngincer. Yang ngincer, cuma pada diem. Waduh, Iya kali, Eyang Boyek kali yang berani ya ngomong. saya nggak bisa ngomong kalau itu. Udah itu masa lalu udah. Iya. Enggak, kalau gini. Karena apa ya? Pacaran sih naksir, tapi masih Suka masih tanda doang. tanya gitu loh, masih tanda tanya. Serius Tapi apa enggak ya? pada satu waktu kayaknya Eyang itu ngimpi Eyang Tejo tuh kasih green light lah. Wis, lampu hijau. Kamu lampu boleh hijau, men, lampu ya, hijau. lampu hijau. Kamu boleh sama itu gitu. Wah. Gitu. Jadi ya udah wes. Gue Epoy, Gue Roganse, tonton terus kisah-kisah inspiratif dan unik dari perjalanan hidup seseorang. di Jurnal Mata.